Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Alman, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembahasan kisi-kisi bagian yang ketujuh dan juga tips pengerjaannya. Nah, pada bagian yang ketujuh kali ini kita akan belajar tentang konsep KPK dan FPB. Jadi kita mengulang materi kelas 4 gitu ya. Nah, yang pertama, kita akan belajar terkait dengan kelipatan persekutuan terkecil atau disebut sebagai KPK. Gitu ya. Ketika kita mengerjakan soal KPK ini, itu ada 3 cara yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, langsung dilipatkan. Nanti tinggal cari yang sama yang pertama kali. Gitu ya. Contoh, misalkan Pak Aman punya 2 sama 3. Ini ya. Dilipatkan 2, terus 4, terus 6, terus 8, terus 10 dan seterusnya. Nah, ini 3, terus 6, terus 9, terus berapa ini? 12 dan seterusnya, gitu ya. Nah, KPK itu adalah angka yang sama pertama kali. Gitu ya, itu disebut sebagai KPK. Itu untuk yang mau cara menggunakan yang pertama. Dengan cara langsung dilipatkan. Yang kedua itu menggunakan pohon faktor. Nah, nanti Pak Aman lebih cenderung menggunakan pohon faktor. Kenapa? Karena di kelas 4 kalian udah belajar KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Karena kalau misalkan Pak Aman menggunakan materi yang baru, nanti otomatis yang belum terbiasa nanti akan jadi kesulitan. Jadi Pak Aman akan menggunakan materi yang sudah terbiasa diajarkan sebelumnya, supaya tinggal kita merecall atau memanggil kembali materi yang pernah diajarkan, supaya anak-anak lebih mudah dalam memahami. Karena Pak Aman yakin kalian hanya mungkin beberapa lupa terkait dengan caranya, gitu ya. Yang ketiga itu ada menggunakan tabel. Kemarin Pak Alman beberapa melihat ada beberapa siswa yang mencari KPK atau FPB menggunakan tabel. Pak Alman nggak melarang sama sekali. Kalau misalkan anak-anak paham atau bisa menggunakan tabel, pakailah tabel, gitu ya. Jadi tinggal kalian pilih mau menggunakan cara 1, 2 atau yang ketiga. Pak Alman lebih cenderung menggunakan yang kedua, gitu ya. Yang sudah terbiasa pakai tabel boleh. Nah, yang pertama, ayo kita berlatih. Yang pertama, tentukan KPK dari 36, 18, dan 90. Pertama, kita cari pohon faktornya dulu. Ketika kita mencari pohon faktor, itu kita harus membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang biasanya digunakan untuk pembagian itu yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Ini biasanya digunakan sebagai pembagi. Gitu ya. Nah, yang digunakan harus bilangan prima. Kalau yang bukan prima nggak boleh. Misalkan 4 boleh nggak boleh, karena 4 itu bukan prima, gitu ya. 6 boleh nggak boleh, karena dia juga bukan bilangan prima. Jadi yang digunakan harus bilangan prima, gitu ya. Pertama kita cari pohon faktornya dulu. 36. Nah, Pak Aman sampaikan kembali ya. Pohon faktor yang Pak Aman gunakan itu nanti bentuknya seperti ini. Ada pohon faktor yang bentuknya seperti ini, nanti sama aja, gitu ya. Nah, Pak Aman menggunakan yang garis. 36 itu kita bagi dengan 2, itu ya, dapatnya 18. Dibagi lagi dengan 2, dapatnya 9. Dibagi dengan 3, dapatnya 3. Sudah habis karena berhenti di bilangan prima, gitu ya. Kalau Pak Aman lebih suka ketika pembagian ini, Pak Aman menggunakan angka yang terkecil dulu. Walaupun ini mungkin bisa dibagi dengan 3, tapi Pak Aman lebih senang dibagi dengan yang terkecil. Supaya apa? Nanti bisa penulisannya urut. Ya, nanti selanjutnya, tahap selanjutnya ya. Selanjutnya yang 18. Dibagi dengan 2 dapat 9. Dibagi dengan 3 dapat 3. Lanjut yang 90. Dibagi dengan 2 dapat 45. Nah, 45 nggak bisa dibagi 2, berarti dibagi dengan 3, dapatnya 15. Dibagi dengan 3, dapatnya 5. Barulah kita tulis faktornya. 36 sama dengan 2, karena ada 2, ini ya, berarti pangkat 2. Kali 3, karena 3-nya juga ada 2, berarti pangkat 2, gitu ya. Yang 18 itu 2, tapi cuma ada 1, berarti nggak usah ditulis pangkatnya. Dikali 3, 3-nya ada 2, berarti dipangkatkan 2. Lanjut yang 90. 90 itu 2, karena ada 1 ya, jadi nggak usah pangkat. Kali 3 pangkat 2, karena ada 2,
dikali 5. Nah, kita cari KPK. KPK itu semua ditulis dengan pangkat yang terbesar. Kita tulis semuanya dulu. 2, 3, 5. 2 pangkat terbesarnya adalah 2. Ini pangkatnya yang enggak ada itu artinya 1. Berarti yang diambil pangkat terbesar 2. 3 pangkat terbesarnya adalah 2. 5 pangkat terbesarnya adalah 1. Berarti tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9 dikali 5. 5 kali 4 itu 20. Dikali 9 itu berarti 180. Berarti KPK dari 36, 18, dan 90 itu adalah 180. Seperti itu ya anak-anak untuk penyelesaian terkait dengan KPK. Pak Arman lebih cenderung menggunakan pohon faktor. Kalau anak-anak ada yang terbiasa menggunakan tabel, silakan Pak Arman perbolehkan. Yang penting kalian benar-benar memahami menggunakan tabel. Karena intinya ketika mengerjakan itu gunakanlah yang paling kalian mahir. Itu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk FPB itu kita yang pertama menggunakan pohon faktor atau yang kedua bisa menggunakan tabel. Pilih salah satu. Pak Arman menggunakan pohon faktor gitu ya. Oke. Lanjut, contoh soal kita menentukan FPB dari 60, 90, dan 45. Kita cari pohon faktornya dulu. 60 gitu ya, kita bagi dengan 2 dapat 30, dibagi dengan 2 dapat 15, dibagi dengan 3 dapat 5. Nah, lanjut. 90 dibagi dengan 2 dapat 45, dibagi dengan 3 dapat 15, dibagi dengan 3 dapat 5. Gitu ya. Nah, selanjutnya 45 dibagi dengan 3 dapat 15, dibagi dengan 3 dapat 5. Kita tulis faktornya. 60 sama dengan, atau faktor primanya ya, 2 pangkat 2 karena ada 2 ya, kali 3 dikali 5. Lanjut yang 90. 2 kali 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 dikali 5. Lanjut yang 45. 3 pangkat 2 karena 3-nya ada 2 dikali 5. Nah, selanjutnya dicari untuk FPB-nya. FPB itu berarti kita cari yang sama aja, tapi pangkatnya yang terkecil. Yang sama berapa aja toh? 3 sama 5. 2-nya karena yang 45 tidak punya 2, tidak ada angka 2 di sini ya, berarti nggak usah ditulis. Berarti kita hanya nulis 3 dan 5. Yang ketiga-tiganya semua punya. Nah, pangkatnya yang terkecil. 3 pangkat terkecilnya adalah 1, karena yang paling atas ini pangkatnya 1. 5 pangkat terkecilnya juga 1. Berarti tinggal kita cari 3 kali 5 sama dengan 15. Inilah anak-anak faktor persekutuan terbesar dari 60, 90, dan 45. Anak-anak yang mau menggunakan tabel, Pak Arman persilakan, yang penting kalian mahir. Gitu ya anak-anak. Jadi silakan diulang-ulang kembali materi yang Pak Arman sampaikan. Semoga dengan bantuan Pak Arman pada kisi-kisi ini bisa sedikit membantu dan meringankan dalam proses pembelajaran. Intinya berbanyak latihan. Karena walaupun kalian paham, ketika menemukan soal dan kalian nggak mencoba sendiri, pasti kalian akan bingung. Itu spesialisasinya matematika. Spesialnya matematika, karena walaupun paham rumusnya, tapi tidak hafal, tidak pernah mencoba, pasti akan kesulitan. Pak Arman tekankan ulang, FPB itu dicari yang sama aja, pangkatnya terkecil. Kalau KPK, semua bilangan ditulis, tapi pangkatnya yang terbesar. Jadi anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika asik dan menarik.